Kalau lu klik video ini, itu tandanya lu sadar otak lu kosong dan pengen belajar. Lu tahu kenapa hidup lu gitu-gitu aja? Lu bangun, scroll HP, lihat orang sukses, terus kalian ngeluh seharian. Kenapa orang-orang itu bisa mendapatkan apa yang gua impikan dengan mudah? Kenapa mereka bisa seberuntung itu? Kenapa hidup gua begini? Itu kan isi pikiran lu setiap hari. Gua tahu apa yang lu rasain. Lu tahu apa yang seharusnya lu lakukan. Lu tahu gimana cara ngatasinnya. Tapi lu malas. Yang pada akhirnya hari-hari lo dihabiskan dengan scrolling dan ngeluh. Akhirnya lo sadar dan lo ngeklik video ini. Lo berharap siapa tahu bisa ada jalan keluar yang lebih mudah. Tapi jika lo mau yang mudah dan cepat, video ini nggak tepat buat lo. Tips-tips di video ini nggak berguna jika lo lakuin hanya 1-2 hari doang. Lo butuh waktu, konsistensi, dan efforts yang lebih untuk bisa ngefek di hidup lo. Oke, jadi langkah awal yang bisa lo lakukan adalah hilangkan dulu rasa malas lo. Itu. Bro, lo pikir lo cuma butuh hoki, butuh kesempatan. Padahal yang lo butuh itu bukan keajaiban. Tapi, otak lo yang harus DI upgrade. Lo pernah mikir nggak, kenapa satu orang bisa bangun bisnis yang nilainya miliaran bahkan sampai triliunan, sementara lo masih bingung besok mau makan apa? Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena otak lo yang belum dikalibrasi ulang. Dan video ini bakal mulai proses itu. Sakit, tapi perlu lo lakukan jika ingin berubah. Lo bukan bodoh. Lo cuman penuh. Bayangin, lo punya laptop yang lemot banget saat buat kerja. Bukan karena speknya jelek, tapi karena hard disknya yang penuh dengan file-file sampah. Dan saat lo cek file-file tersebut, lo baru sadar ternyata masih ada file yang tersimpan 5 tahun yang lalu. Dan untuk membuatnya lancar lagi gimana, ya pasti hapusin semua file-file sampah itu. Nah, laptop itu ibaratnya diri lo dan hard disknya otak lo. Otak lo penuh dengan sampah dan hal-hal yang sangat tidak berguna. Otak lo penuh sama omongan orang, penuh sama pola pikir jadul, dan penuh sama mindset yang bikin lo nyangkut di tempat. Dan akibatnya, saat lo mau masukin hal yang penting, otak lo sudah nggak muat lagi. Lo mau belajar skill baru? Nggak bisa, karena otak lo udah dipenuhi rasa takut gagal. Lo mau nyoba bangun habits baru yang lebih sehat? Nggak bisa, karena otak lo udah terjebak dalam zona nyaman. Lo mau ambil resiko untuk berkembang? Sulit, karena otak lo udah dipenuhi dengan fixed mindset seperti jangan aneh-aneh, main aman aja agar hidup nyaman. Ya pantas saja sekarang lo mentok, karena sistem operasi lo masih versi lama. Gimana mau jalan kencang kalau semua file-file sampah ini belum dihapus? Bukan otak lo yang bermasalah, tapi isi kepala lo yang jadi masalah. Dan sekaranglah waktunya upgrade. 1. Kurangi konsumsi, perbanyak produksi. Ada satu momen yang nggak bakal gue lupa. Waktu itu hujan deras, dan gue lagi duduk di kamar sendirian. Handphone nyala, YouTube muter, TikTok kebuka, notif IG nggak berhenti. Tapi anehnya, kepala gue kayak penuh. Tapi hati gue kosong. Gue udah nonton video motivasi, konten self-improvement, podcast orang-orang keren. Tapi kenapa hidup gue tetap gini-gini aja? Kenapa gue nggak jadi lebih pinter, lebih berani, atau lebih berkembang? Akhirnya gue sadar. Selama ini gue cuma nyerap, tapi nggak pernah praktekkan. Gue nunggu jadi siap dulu buat mulai. Nunggu tahu banyak dulu buat mulai ngomong. Padahal yang sebenarnya, gue nggak akan pernah siap kalau cuma nunggu. Dan gue nggak akan pernah berkembang kalau cuma ngelihat orang lain jalan. Jadi, buat lo yang masih merasa di situ-situ aja. Mungkin lo lagi di posisi gue dulu. Lo terlalu banyak nonton, terlalu banyak lihat, tapi nggak pernah praktekkan. Otak itu berkembang saat dipakai mikir, bukan cuma nerima. Otak itu sama kayak motor. Nggak bisa jadi kenceng cuma dengan lo isi bensin terus. Harus dinyalain, harus dipanasin, harus dibawa jalan. Kalau lo cuma isi bensin, tapi nggak lo nyalain dan dibawa jalan, lama-lama mesinnya akan rusak. Sama dengan otak lo, fungsi otak lo akan hilang jika nggak pernah buat mikir. Coba lo mulai dari hal kecil buat lo lakuin tiap hari. Misalnya, tiap abis nonton film, coba tulis kesan lo di buku atau notebook di HP lo. Tiap abis scroll TikTok, coba rekam satu video versi lo sendiri. Tiap denger obrolan seru di tongkrongan, coba pikirin, kalau gue jadi dia, gue bakal gimana? Itu semua latihan. Latihan buat mikir, bukan cuma nerima. Dan di situ, otak lo mulai tumbuh. Walau pelan-pelan, tapi nyata. 2. Ganti input otak lo. Mayoritas orang itu bangun pagi langsung buka HP. Yang pertama dilihat, berita artis cerai atau influencer ribut. Makin lo scroll, makin nggak guna informasi-informasi tersebut. Lo belum beraktivitas, tapi kepala lo udah penuh drama. Siaran langsung masalah orang. Masuk duluan ke otak lo dibanding pikiran buat diri sendiri. Terus lo heran, kenapa akhir-akhir ini gampang capek?
Kenapa makin hari makin overthinking? Kenapa gua ngerasa stuck, nggak berkembang, dan nggak ada semangat? Padahal jawabannya simple. Otak lo lagi keracunan. Karena tiap hari, lo kasih dia makanan yang salah. Jadi, jika lo serius ingin mengupgrade isi otak lo, unfollow akun gosip, dan stop nonton konten toksik. Mulai sekarang, isi otak lo pakai podcast edukatif, buku bagus, dan video-video yang ngebuka perspektif. Otak lo butuh nutrisi, bukan drama. 3. Tantang otak lo tiap hari. Menurut studi dari Yale University, otak manusia punya kemampuan beradaptasi luar biasa yang disebut neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru setiap kali lo belajar hal yang menantang. Tapi, riset juga nunjukin kalau otak lo jadi malas ketika lo cuma ngelakuin hal yang itu-itu aja. Kayak main HP terus, buka aplikasi yang sama, ngobrol sama orang yang sepemikiran, dan menghindar dari hal yang bikin otak sedikit berpikir. Hasilnya, kemampuan berpikir lo stagnan, bukan karena lo bodoh, tapi karena lo nggak pernah ngelatih otak lo keluar dari zona nyaman. Ini sama kayak saat lo nge-gym. Kalau lo cuma angkat beban 1 kilogram tiap hari, otot lo nggak bakal berkembang. Otak juga gitu, nggak akan berkembang kalau nggak dikasih tekanan. Jadi, bikin diri lo nggak nyaman, ngobrol sama orang yang lebih pintar, bikin project yang bikin lo stres dikit. Karena otot itu tumbuh dari tekanan. Begitu juga dengan otak lo. Bayangin lo lagi duduk di kelas, dosen atau guru lo ngomongin hal yang lo nggak ngerti sama sekali. Atau lo lagi nongkrong bareng teman-teman, tiba-tiba mereka bahas topik yang dalam banget tentang masa depan, bisnis, ekonomi, dan hal-hal yang biasanya nggak nongol di FYP lo. Lo duduk di situ ngerasa paling kecil. Lo ketawa seadanya biar nggak kelihatan bego banget. Tapi di dalam hati, lo mikir, gue kok nggak nyampe ke obrolan ini ya? Ngapain juga gue di sini? Dan di situ, lo punya 2 pilihan. Mundur. Balik ke zona nyaman, buka HP, scroll hal-hal yang lo ngerti dan lo suka. Atau, lo diem dulu, dengerin, belajar, dan biarin otak lo kerja lebih keras dari biasanya. Karena yang orang jarang kasih tahu ke lo adalah, belajar itu nggak selalu bikin semangat, kadang bikin mual, kadang bikin minder. Upgrade itu rasanya nggak enak bro. Lo bakal ngerasa keteteran, takut salah, takut diketawain, dan takut kelihatan nggak ngerti. Tapi, justru itu tandanya otak lo lagi berkembang. Karena kalau lo terus ada di tempat yang lo ngerti semua, lo nggak akan belajar apa-apa, dan wawasan lo tidak akan bertambah. Lo nggak bakal naik level dari tempat yang bikin lo nyaman, tapi lo naik level justru dari momen-momen yang bikin lo keringetan, malu, nggak pede, dan pengen nyerah. Dan sayangnya, banyak orang kabur dari rasa itu. Karena capek, larena malu, karena pengen kelihatan aman. Padahal, rasa nggak nyaman itu lebih baik daripada rasa nyesel. Upgrade otak itu nggak enak, tapi itu tanda bahwa otak lo lagi kerja. Dan rasa nggak nyaman itu jauh lebih baik daripada rasa nyesel, karena lo nggak pernah berkembang. Percayalah, gagal itu wajar. Tapi stagnan, itu tragis. Hari ini lo punya 2 pilihan. Lo tutup video ini, lanjut scroll, terus jadi orang yang sama kayak kemarin. Atau lo mulai benerin isi kepala lo, pelan-pelan, satu demi satu. Lo nggak harus jadi orang yang serius banget. Tapi, lo juga jangan jadi orang yang terlalu santai dan nyaman. Mulai dari sekarang, jangan nunggu siap. Otak lo bukan musuh, tapi juga bukan senjata, kecuali lo upgrade. Wah, nggak kerasa ya, ternyata kita udah di akhir video aja. Sebelum lo pergi, kalau video ini ngebuka pikiran lo, langsung klik like sekarang juga, biar algoritma tahu kalau lo butuh lebih banyak konten kayak gini. Share juga ke temen lo yang butuh disadarin, bukan cuma dihibur. Dan pastikan lo subscribe, biar nggak ketinggalan video-video yang ngebantu lo berkembang, ngebantu lo mikir lebih dalam, dan jadi versi terbaik dari diri lo. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.